Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan dan atau mempresentasikan kemajuan satu dari tugas integrasi 2 tahun 2021 dengan judul Analisis Humanitarian Logistik di Jakarta dengan menggunakan metode model sistem dinamik. Studi kasus yang kami angkat pada kali ini yaitu bencana alam banjir di Jakarta. Kami di sini dari kelompok 8 dari kelas A yang beranggotakan ada Erwan Nugraha dengan NPM 1611911, Rafael M. Tesomokil dengan NPM 1611929 dan saya sendiri Rizka Fadila dengan NPM 1611931. Berikut daftar isi yang akan kami paparkan atau yang akan kami presentasikan pada kali ini, yaitu ada pertama, satu, deskripsi problem, yang kedua, problem situasi, yang ketiga, RPD dan deskripsi, yang keempat, list of problem dan gap analysis, yang kelima, 6 elemen of problem, dan yang keenam, fishbone diagram, serta yang terakhir, 5W plus 1H. Pada slide ini akan dijelaskan oleh Erwan. Jadi deskripsi problem pada permasalahan ini adalah tentang humanitarian logistik, yaitu manajemen logistik yang diperuntukkan pada penanggulangan bencana atau sering disebut dengan logistik kemanusiaan. Indonesia sendiri adalah negara yang rawan dengan bencana, seperti bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, kebakaran hutan, kekeringan, dan angin puting beliung. Dengan banyaknya korban bencana yang mungkin terjadi, akan banyak pula korban yang terkena dampak dari bencana tersebut. Oleh karena itu, humanitarian logistik sangat berpengaruh pada pendistribusian barang bantuan untuk para korban bencana alam. Permasalahan yang sering terjadi saat pendistribusian yaitu jumlah bantuan yang kurang tepat untuk para korban, serta sistem pendistribusian yang belum siap atau kurang maksimal dalam mendistribusikan secara tepat. Kemudian problem situation, banjir merupakan fenomena yang hampir selalu terjadi di setiap tahun di kota Jakarta. Kota Jakarta setiap tahunnya mengalami banjir, namun ada beberapa tahun yang kejadiannya amat besar, seperti kejadian banjir pada tahun 1996, 2002, dan 2007. Dalam sejarahnya, banjir di Jakarta tercatat paling awal terjadi pada tahun 1699 akibat letusan Gunung Salak. Kemudian pada tahun 1714, akibat dimulainya pembukaan hutan di kawasan Puncak, dan tahun 1918 yang menjadi penyebab dimulainya pembangunan banjir Kanal Barat. Namun beberapa tahun terakhir, terjadi banjir di Jakarta yang disebabkan oleh penduduk yang tidak menaati peraturan dengan membuang sampah ke sungai atau di tempat yang tidak semestinya. Kemudian juga dari limbah pabrik yang dibuang sembarangan seperti saluran air dan sungai, sehingga mengakibatkan tersumbatnya aliran air dan selokan maupun sungai dari beberapa faktor berikut. Terdapat data-data yang telah terkumpul dari 5 tahun belakang yang menyebabkan banyak korban dikarenakan banjir yang terjadi. Data tersebut tertera pada tabel berikut ini. Kelompok kami mengambil hanya data di tahun 2020. Di tabel ini menjelaskan di tahun 2020, di bulannya dan kecamatan, serta korban yang terkena dampak, dan jumlah evakuasi korban yang telah dilakukan oleh BNPB. Kemudian RPD dan deskripsinya. Dalam RPD ini menjelaskan bencana alam yang terjadi di kota Indonesia, yaitu DKI Jakarta yang menyebabkan 223 kecamatan yang terendam akibat banjir, yang mengakibatkan banyaknya korban sehingga BNPB turun tangan untuk mengatasi permasalahan bencana tersebut dengan mengirimkan tim evakuasi, tim medis, dan yang berada di posko, dan juga barang bantuan yang dikirim oleh BNPB ke posko evakuasi. Dalam bencana tersebut, terdapat korban yang meninggal dunia dikarenakan bencana banjir yang menimpa korban yang meninggal sebanyak 23 jiwa, dan yang mengungsi sebanyak 25.093 jiwa. Namun, barang bantuan atau sistem untuk pendistribusian belum maksimal untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga pihak terkait melakukan perhitungan untuk jumlah bantuan yang tepat dan sistem pendistribusian apa yang tepat untuk semua korban. Kemudian list of problem dan gap analysis dilanjutkan oleh Rizka. Nah, pada list of problem ini, yaitu terdiri dari problem owners
yang mana itu diambil alih oleh Kepala BNPB, terus ada problem user, terdapat tim medis, tim evakuasi, dan relawan, serta problem customer, yaitu para korban bencana alam. Kemudian pada gap analisis, kondisi yang terjadi pada saat di lapangan, yaitu berdasarkan data yang sudah diambil, terdapat banyak korban yang masih belum mendapatkan bantuan dari pihak evakuasi, dan sistem yang masih kurang tepat untuk mendukung pendistribusian paket bantuan. Sedangkan kondisi yang diharapkan adalah semua korban mendapat bantuan yang tepat dan sama rata. Kemudian juga sistem yang sesuai untuk pendistribusian paket bantuan bencana. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rizka. Nah, pada slide ini terdapat 6 elemen of problem. 6 elemen of problem pada masalah yang digunakan untuk melihat keseluruhan masalah ini sebagai berikut. Yang pertama itu ada pembuat keputusan, yaitu BNPB Jakarta. Kedua, ada tujuan pembuat keputusan, yaitu untuk membantu korban banjir dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang ketiga, terdapat kriteria keputusan terkait, yaitu kendaraan sebagai sarana pengangkut bantuan logistik, kebutuhan korban, posko evakuasi korban, tim medis, tim evakuasi korban. Yang keempat itu ada ukuran kinerja, yaitu tim evakuasi dan tim medis dengan dapat cepat tanggap, menemukan orang yang hilang, dan dapat mengobati korban yang luka-luka. Yang kelima ada input kontrol atau tindakan alternatif solusi atau solusi alternatifnya, yaitu memiliki sarana pengangkut yang memadai dan memberikan bantuan logistik secara merata. Dan yang terakhir yaitu konteks di mana masalah terjadi, yaitu di Jakarta. Berikutnya ada fishbone diagram. Nah, di sini di fishbone diagram, pada kepala fishbone diagram, itu permasalahannya terlambat pendistribusian barang bantuan bencana banjir di Jakarta. Nah, di sini ada 4 faktor, yaitu dari mesin, material, man, and method. Untuk di mesin, di sini ada kurang kendaraan dan kurangnya komunikasi akan kendaraan, sehingga pendistribusiannya menjadi lambat. Kemudian akses jalan kurang memadai karena penyebabnya akibat banjir yang di Jakarta tersebut. Kemudian ada material. Yang pertama itu bantuan logistik terlambat datang, kemudian ada sejumlah barang bantuan logistik cacat. Kemudian ada faktor man, itu yang pertama kurang hafal rute, karena relawan mungkin dari kota lain sehingga dia tidak terlalu menghafal kota Jakarta. Kemudian ada kurangnya relawan bencana. Lalu faktor yang terakhir adalah metode. Itu ada pendataan korban kurang lengkap sehingga informasinya kurang. Kemudian terlambat mendapat informasi karena gangguan sinyal. Berikutnya. Nah, berikutnya ada 5W1H. Yang pertama, what, apa. Kasus atau bencana apa yang sedang terjadi? Kasus yang terjadi adalah bencana banjir di Jakarta. Kemudian siapa yang bertanggung jawab atas bencana yang terjadi? Yang pertama itu BNPB, kemudian ada pemerintah. Lalu di mana lokasi atau daerah yang terkena dampak dari bencana tersebut? Yang pastinya di kota Jakarta itu sendiri. Lalu mengapa beberapa daerah atau lokasi bencana belum menerima bantuan logistik? Itu karena yang disebut di fishbone diagram tadi. Yang pertama mungkin karena kurangnya relawan, kemudian akses jalan kurang memadai, dan transportasi atau kendaraannya kurang. Kemudian kapan bencana ini terjadi? Bencana ini terjadi pada tahun, sesuai data yang kita ambil, itu bencananya terjadi pada tahun 2020. Lalu bagaimana dampak dari kasus ini? Ya, dampak dari kasus ini pengungsi atau korban-korban ada yang meninggal dan ada yang hilang, serta banyak pengungsi yang berada di posko pengungsian. Sebetulnya mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau
kurang lengkap dari PPT kami, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.